Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita berkumpul kembali di ruang kolaborasi modul 1.3 paradigma dan visi guru penggerak. Di sesi 1 ini kita akan melakukan forum diskusi. Namun sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah kah? Alhamdulillah. Sehat walafiat? Alhamdulillah. Adakah yang keteter dengan pekerjaan CGP-nya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, gimana Pak Pelpis? Lancar Bu. Lancar. Syukur alhamdulillah lancar. Sebab saya menyadari sudah sampai 1.3 ini kita seperti setiap hari itu dikejar-kejar dengan tugas. Betul kan Bapak Ibu? Iya, betul Bu. Iya. Bu Sinta, hari ini kemarin saya minta tolong kepada Bapak Ibu, adakah yang mau melakukan kerjasama, yaitu tentang pembagian tugas kelompok. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah, ini kelas A apa kelas B ya? Lupa saya. Kelas A Bu. Kelas A ya? Iya. Oke, ya. Kemarin itu saya sudah membagi tugas. Ada 3 orang yang saya minta. Yang pertama memimpin doa, yang kedua ice breaking, ya, dan yang ketiga timekeeper. Bu Sinta timekeeper. Tadi kita mulai jam 1 Bu Sinta. Nanti kita selesaikan jam 15.30, tapi dikurang 10 menit karena saya harus mempersiapkan diri untuk ruang sebelah, karena waktu kita sebenarnya 135 menit. Jadi kalau saya kurangkan 10 menit masih ada kelebihan 5 menit. Insya Allah. Gitu ya. Ya, oke, jadi Bu Sinta tolong ingatkan saya di jam 15.40 selesai. 15.20 ya Bu ya? 15.40. Oh, kita selesainya 15.20. Maaf. Ya, 15.20. Ya, Bu Sinta ya. Ya, nah, siap, yang paling penting antara season 1 season berikutnya mohon diingatkan juga, maklum lah, keasikan. Baik, selanjutnya kita mulai saja dengan kegiatan berdoa supaya kegiatan kita hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah. Kepada Bapak, siapa yang hari ini mau memimpin doa? Saya Ibu. Oh Ibu, Bu Penny. Mangga Bu Penny. Silakan Bu Penny. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita sejenak berdoa demi kelancaran kegiatan kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini, selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan di ruang kolaborasi pada kesempatan hari ini. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang Engkau berkahi untuk kami semua. Ya Allah, berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami semua mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Dan kami berharap juga jadikanlah kegiatan pada hari ini sebagai amal ibadah untuk kami semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran
dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Fasil ya atas waktunya dan Bapak Ibu semua. Ya, mangga. Ibu punten masih di mute. Ibu maaf masih di mute, punten Ibu. Ibu, Ya. Bu, Ibu masih di mute, Bu. Ibu maaf masih di mute mikrofonnya. Mikrofonnya masih di mute. Baik, ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Penny. Ya. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saya Allah izin ya share Rabbal ya. Alamin. Silahkan Ibu, mangga. Sudah terlihat? Sudah, ada, Ibu. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tadi seperti yang saya sampaikan, kali ini kita di sesi 1 akan melakukan diskusi bersama di forum diskusi secara virtual. Kali ini kita akan dibagi 2 kelompok nanti ya. Apa sih tujuan kita pada kegiatan ini? Diharapkan Bapak Ibu dalam kegiatan ini nanti tujuan khususnya adalah Bapak Ibu dapat mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk setiap orang itu menjabarkan visinya masing-masing dan harus paham akan visi yang dia buatnya. Dari visi-visi yang dibuat itu nanti dikolaborasikan bersama teman-teman di satu kelompoknya, gitu ya. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat visi itu yang menggerakkan hati dan kolaborasi. Jadi bukan sekedar kalimat, tapi dirumuskan supaya dapat menggerakkan hati dan dapat berkolaborasi dengan orang lain di dalam sebuah kelompok. Ketiga, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Jadi nanti di grup nanti Bapak Ibu diharapkan dapat menentukan prakarsa perubahan. Jadi kalau udah ada visi, kalau visi kan tadi baru angan-angan, kemudian dibuatkanlah sebuah program bersama. Jadi bukan sendiri ya, bersama. Menentukan prakarsa perubahan memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Jadi Bapak Ibu nanti menyusun prakarsa perubahan yang kita kenal dengan Bagja ya Bapak Ibu. Kemudian membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Bapak Ibu diharapkan memahami apa sih itu paradigma perubahan dan mengerti, paham, dan bisa mengapresiasikan apa sih itu yang namanya inquiry apresiatif. Dan yang ketiga, selanjutnya menjalankan rencana prakarsa perubahan itu di tempat Bapak Ibu berada. Nah, karena ini kerja kelompok, tentunya usahakan saling bekerja sama. Kira-kira kita mau ambil keputusan di daerah mana ya kita mau lakukan ini? Di sekolah si A, si B, si C boleh. Atau mungkin di sebuah lingkungan bersama. Oleh sebab itu nanti pembagian kelompoknya berdasarkan PP-nya. Jadi nanti kita dibagi 2 kelompok. Yang PP-nya Bu Novi 1 kelompok, yang PP-nya Bu Umar 1 kelompok. Jadi 2 kelompok. Berikutnya kita akan melakukan kegiatan ini selama 135 menit. 10 menit itu masih pembukaan seperti kali ini. Kemudian review nanti. Nah, oleh sebab itu dan diskusi 115 menit. Nanti Bu Feni ya, Bu Sinta, saya minta tolong untuk mengingatkan saya jam berapa. Maklum lah ya, saking asiknya kita berdiskusi kita lupa. Nanti setelah ini kalau ketika saya membuat rukol, langsung saya akan buatkan jamnya.
Tapi mungkin jamnya bukan lagi 115 karena sudah terbuang dengan refleks 10 menit untuk kok review materi kayaknya. Mudah-mudahan review materi cukup 10 menit. Selanjutnya refleksi proses pembelajaran. Kemudian penjelasan kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi nanti ini berarti 115 menit ini cuma 115 menit saya pakai untuk refleksi proses pembelajaran. Sampai di sini dipahami ya Bapak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu, paham. Paham, Ibu. Ya, Selanjutnya, paham. baik, kita beri kesempatan kepada Ibu siapa ya? Saya lihat dulu. Yang diminta tolong mama saya barusan. Ibu Yeti ya? Ibu Yeti, Ibu ngajar kelas berapa, Bu? Saya ngajar kebetulan mapel PA Ibu, jadi kelas 1 sampai kelas 6 keajar semua. Oh gitu. Ya. Baik-baik. Nah, oleh sebab itu kami mohon kepada Ibu Yeti untuk memimpin kegiatan ice breaking kali ini. Yang lain dimohon kerjasamanya. Terima kasih Ibu Yeti, silakan. Ya, terima kasih Ibu Fasil. Selamat siang teman-teman, semangat ya. Siang, Ya, Bu. Bu, semangat. Ya, semangat walaupun bapak-bapak belum sempat. Selamat siang. Harus semangat ya. Semangat siang, Bu. Biar nggak ngantuk, biar terus semangat, kita ice breaking sedikit yang ada gerakan-gerakannya. Saya contoh dulu sedikit ya. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang, hei gitu. Bisa Bapak Ibu? Ya. Ya, sambil nyanyi ya semuanya. Tangannya ke kanan Digerak-gerakkan, digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, digoyang, goyang-goyang. Hei. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yeti. Masih ngantuk apa udah semangat nih? Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk Bu Yeti. Semangat, semangat siang. Semangat siang semuanya. Ya, Bapak Ibu saya yakin hari ini Bapak Ibu sudah beberapa banyak aktivitas ya. Mulai dari ke sekolah. Masih aktif ke sekolah hari ini atau masih udah libur? Masih aktif. Masih, Bu. Masih aktif, Bu. Kira karena udah selesai MPLS, udah libur. Ya, Bapak Ibu, kita ada 2 kali ya. Nanti ketemu lagi di hari Senin. Tadinya rencana saya pagi-pagi, tapi saya yakin juga sih pagi-pagi kelihatannya Bapak Ibu sibuk. Jadi ya terpaksa jam segini terus. Dimaklum ya, kita beberapa kegiatan harus kita ikuti. Namun, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita di sekolah. Jangan ada kalimat, wah mentang-mentang CGP, ternyata malah meninggalkan tugas. Jangan ada kalimat kayak begitu. Kita harus bisa memberikan pencerahan bagi yang lain. Ya, Bapak Ibu, siap? Siap, Ibu. Siap. Oke, Bapak Ibu. Kali ini kan kita selanjutnya untuk mereview materi modul 1.3. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan PPT yang tadi.
Tujuan dari pembelajaran kita, Bapak Ibu, kali ini Bapak Ibu dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah isi yang Bapak Ibu sudah buat, yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaian. Untuk kesepakatan, ada yang perlu ditambah atau dikurangi? Cukup, Bu. Sudah. Sudah cukup, Ibu. Cukup, Bu. Cukup, ya. Cukup. Insya Allah cukup ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, saya lihat nih di sini mind map-nya bahwa Bapak Ibu diminta untuk memimpin perubahan positif. Dari pertama dimulai dari Bapak Ibu bermimpi. Namun yang kemudian setelah Bapak Ibu memimpin perubahan positif, Bapak Ibu harus juga tahu mengelola perubahannya. Dari dua hal ini, itu adalah keberlanjutannya. Keberlanjutan. Dimulai dari Bapak Ibu memimpi, kemudian sebagai pemimpin, kemudian berpikir strategis. Bapak Ibu juga menerapkan paradigma inquiry apresiatif. Setelah inquiry apresiatif Bapak Ibu tanamkan dalam diri, kemudian Bapak Ibu lakukan perubahan. Pengelola perubahan positif. Dengan apa caranya? Langkahnya disebut bagja. Prosesnya disebut bagja. Nah, saya mau sedikit Bapak Ibu merefleksikan sih pelajaran yang dieksplorasi konsep. Di pelajaran eksplorasi konsep itu kita diminta untuk bermimpi ya. Bapak Ibu pengennya bermimpi seperti apa sih murid-muridnya gitu ya. Ada istilah inquiry apresiatif. Bapak Ibu diminta untuk melakukan pendekatan IA. Membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Tadi Bapak Ibu tuh didatengin oleh PP. PP bertanya, kalau pertanyaan pertamanya PP, apa sih masalah Bapak Ibu? Apakah itu sesuai dengan inquiry apresiatif Bapak Ibu? Atau kalau yang kedua, kalau pertanyaan Bapak PP, sejauh ini apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah ini? Atau Ibu PP, di sini Ibu ya, dua-duanya Ibu. Jika Ibu PP dua-duanya bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu sejauh ini di sekolah ini apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan? Atau sejauh mana sih Bapak Ibu melakukan banyak hal untuk sekolah gitu? Nah, dari dua pertanyaan, yang pertama, apa sih permasalahan di sekolah Bapak Ibu? Yang kedua, apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira bagian mana yang terkait dengan IA dan bagian mana yang pertanyaan mana, pemantik mana yang tidak terkait dengan IA? Adakah yang mau menjawab? Saya lihat dulu. 1, 2. Dari dua pertanyaan pemantik tadi, Bapak Ibu kira-kira ada yang mau menjelaskan? Seperti apa sih yang disebut inquiry apresiatif? Apakah dua pertanyaan itu sudah mewakili atau ada yang sudah, ada yang belum? Ibu, tadi bisa diulang tidak Bu pertanyaannya? Soalnya tadi sinyalnya las-las. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, kadang di sekolah kan tadi PP udah datang ke sekolah kan ya? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, ketika PP bertanya kepada Bapak Ibu, kadang-kadang ada pertanyaan yang dua hal ini. Pertanyaan pertama misalnya, PP bertanya, ada masalah apa Bu di sekolahan? Apakah Ibu merasa ada masalah gitu ya? Terus yang pertanyaan kedua, jika ada PP yang bertanya, Bu,
apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan? Apa selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan? Eh, apa kontribusi Bapak Ibu selama ini di sekolah seperti itu ya? Nah, dari dua pertanyaan ini menurut Bapak Ibu, manakah yang terkait dengan IA? Pak Ade Kiki. Mangga Pak Ade. Izin Bu, kalau Mangga, menurut Pak. saya untuk pertanyaan yang tadi Ibu lontarkan, yang pertama itu tidak terkait IA karena tidak ada yang pertama kolaboratif dan menggali potensi dirinya sendiri atau si penanya itu. Yang kedua itu terkait karena menggali orang yang mau kita tanya gitu. Potensi apa sih yang dia pernah lakukan di sekolahnya? Menurut saya itu Ibu mungkin enggak untuk teman-teman pilih ada yang lebih Tadi ada satu lagi tuh yang Bu Sinta, mangga Bu Sinta bisa Ya. menguatkan atau barangkali menambahkan atau terserah, boleh menambahkan, menguatkan atau mengkritisi boleh. Izin menjawab ya Bu. Mangga, Eh, mangga. Sepemahaman saya untuk pertanyaan nomor 1 itu tidak termasuk ya Bu ya. Karena yang ditanyakan itu permasalahannya. Tapi yang pertanyaan nomor 2 menurut saya itu termasuk inquiry apresiatif. Karena pemahaman saya tentang inquiry apresiatif itu lebih ke mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal baik tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Seperti itu, Bu. Mohon maaf kalau jawaban saya salah ya, Bu. Terima Oh, kasih. nggak apa-apa, Bu. Kita di sini sama-sama belajar, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu pertanyaan pemantik yang pertama itu terkesan mengarahkan menurut Bu Sinta terkesan mengarahkan CGP atau mengarahkan Bapak Ibu itu kepada memikirkan permasalahan terus. Aset, padahal setiap orang memiliki aset masing-masing ya. Iya Bapak Ibu ya. Seperti yang kata Pak Ade juga, bahwa yang pertama itu tidak mengarah kepada inquiry apresiatif. Jadi kalau begitu, inquiry apresiatif itu seperti apa sih? Ada yang mau menambahkan? Jadi kalau menurut Bapak Ibu, inquiry apresiatif itu seperti apa? Coba jawab ya, Bu. Boleh, boleh, boleh. Pak Ade dulu. Pak Ade. Bu Siti Yulia, mangga. Ya udah. Pak Ade mohon maaf ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak Ade maafin ya, Pak Ade ya. Jadi kalau misalnya di sini Ibu untuk inquiry apresiatif itu sebetulnya pertanyaan di mana menanyakan kekuatan kita atau aset kita apa yang kita miliki untuk istilahnya melakukan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan kalau misalnya yang tadi kenapa yang nomor 1 itu tidak termasuk karena yang ditanyakan itu permasalahan, bukan solusi yang akan kita lakukan ke depannya. Itu mungkin seperti itu, Ibu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu pemikirannya harus berbasis aset. Bapak Ibu memiliki potensi, sama seperti murid kita memiliki potensi. Setiap murid yang lahir pasti punya potensi, ya betul Kak? Kata Ki Hajar Dewantara bahwa menurut prinsip Ki Hajar Dewantara, setiap murid itu ibarat apa ya? Benih ya? Kalau benih ya, Bu. Ibarat Benih. ya, Iya, Bu, benih. Iya, ibarat benih. Sama, kita juga sama manusia. Ibarat orang yang kita udah memiliki potensi, Bapak Ibu memiliki potensi. Jadi guru udah memiliki potensi. Jadi kalau pemikiran Bapak Ibu berpikir, aduh kelemahan, tantangan, itu bisa mengecilkan potensi Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang tolonglah berpikir satu potensi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sekolah juga punya potensi.
Kadang-kadang nih contohnya saya aja ya kalau datang ke sekolahan. Nah, gimana Pak perkembangan sekolah? Aduh Bu, sekolah saya begini, sekolah saya begini. Jadi tiap hari kadang-kadang kepala sekolah itu menceritakan kelemahan-kelemahannya. Padahal sebenarnya hal itu bisa berakibat berpengaruh kepada melemahkan potensinya. Harusnya berpikirannya adalah berbasis aset. Sebenarnya Bu, kami itu udah buat begini loh Bu. Kebetulan kami, jadi begitu, harusnya berpikiran seperti itu. Itu optimis gitu loh, optimis. Nah, kebanyakan kita berpikiran, tapi ya gimana ya, saya nggak bisa begini ya. Tapi gimana ya, saya nggak bisa ini ya. Padahal kalau kita lihat, apakah kekayaan, sarana yang lengkap bisa menjadikan seseorang itu berprestasi, inovatif? Apakah selalu, Bapak Ibu? Berusaha untuk selalu Bu melakukan. Apakah misalnya sekolah yang bagus, tempatnya yang bagus, gurunya yang pinter-pinter, apakah semuanya menjadikan muridnya terdidik dengan baik, muridnya berpotensi berprestasi? Apakah selalu begitu? Tidak selalu. Belum tentu, Bu. Belum tentu. Ya Pak, contoh Pak. Misalnya pernah dapat contoh nggak? Ada yang punya contoh? Coba ya Bu ya. Mangga Bu Yul. Di sini terkadang kala gini ya Bu ya. Di saya ada bisa jadi apa ya, kalau melihat potensi dari dirinya itu guru tersebut masih muda gitu ya Bu ya. Kemudian juga dia bisa mengembangkan potensinya gitu. Akan tetapi apa ya Bu ya, keinginan dalam dirinya itu dia belum mau atau tidak mau gitu. Terkadang kala kalau misalnya kita mengajak misalnya, ayo nih untuk media pembelajaran biar baik atau biar lebih menarik ke anak misalnya gitu ya. Ada misalnya Canva gitu kan, atau misalnya PPT. Udahlah riut cenah tos we nu aya dinu buku gitu. Itu terkadang kala seperti itu. Padahal ketika misalnya saya pernah partner dengan dia itu kalau misalnya dalam mengajar itu bagus menurut saya gitu ya Bu ya. Tapi media pembelajaran yang digunakannya ya hanya media buku saja gitu Bu. Kemudian di situ juga ketika ada hal-hal baru itu kayaknya dia itu tidak mau mencoba untuk berusaha bisa gitu tuh Bu. Jadi membuat saya greget gitu. Ini gimana ya istilahnya untuk istilahnya Bu? Memberikan semangat atau memberikan dorongan gitu kan untuk partner saya ini supaya dia begini gitu kan, atau mau memajukan atau mengembangkan potensinya gitu Bu. Itu yang membuat saya sampai sekarang juga berpikirnya begitu. Kadang dia sampai berpikir, "Duh, Neng, capeknya cenah ikut CGP gitu." Kata saya tuh, udah dinikmatin aja gitu. Kadang-kadang ya begitu. Jadi kayak tidak mau capek gitu Bu. Sampai sekarang pun saya ketika berdiskusi dengan teman-teman yang lain, padahal ini dia potensinya bagus, tapi kok kenapa ya tidak mau mencoba hal-hal baru gitu Bu. Itu di saya ada seperti itu Bu, sehingga kalau bisa dikatakan ya anak ketika belajar monoton lewat textbook gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Yul. Kasih Bu. Jadi intinya tidak selamanya sarana lengkap, fasilitas apa-apa lengkap, tapi kemudian berakibat hasilnya juga memuaskan ya Bu ya. Ya Bu Yul. Ya betul Ibu. Iya. Kita lihat orang-orang Papua juga banyak yang juara. NTB itu kalau nggak salah kemarin itu banyak yang juara matematika dan sebagainya. Artinya dengan kelemahan-kelemahan yang ada, tapi dimanfaatkan dengan maksimal, sebenarnya mampu menjadikan sebuah potensi yang dapat menggerakkan orang di sekitar. Bapak Ibu contohnya. Bapak Ibu kan tidak semuanya, ada yang tidak PNS. Ada nggak ya di sini yang tidak PNS? Ada Bu, P3K. Ada. Contoh yang P3K. Belum PNS.
Yang PNS belum tentu bisa begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau yang PNS sudah pasti pinter, belum tentu. Yang P3K, yang honorer udah pasti nggak bisa apa-apa, nggak, belum tentu. Jadi bukan dilihat dari itu. Yang kedua lagi, sarana lengkap di rumahnya ada laptop segala macam, tapi dia buktinya nggak bisa memanfaatkan laptopnya. Ada orang yang laptopnya kadang-kadang apa ya, dengan spek yang kecil tapi masih bisa melakukan berbagai hal, misalnya buat video pembelajaran dan sebagainya. Artinya kalau kita berpikirkan tentang kelemahan terus, kita merasa diri kita kecil. Nah, disinilah yang disebut dengan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi Bapak Ibu harus berpikir inovatif, harus berbasis aset. Dipahami nggak ini maksud saya? Iya, Ibu, dipahami. Iya, jadi potensial. Bapak Ibu harus berpikir, saya bisa, saya punya ini, saya harus begini. Kreatif. Misalnya cuman punya lidi, bisa nggak ngajarin anak matematika? Bisa, Bu. Walaupun nggak punya simpoa ya, Bu ya. Iya. Nggak punya apa lagi, masih bisa. Kemudian kita guru biologi, kita nggak punyain fokus, misalnya di sekolah, nggak bisa menayangkan gambar-gambar bagus. Kita bawa aja anak keluar. Nah, yang dimaksud dengan inquiry apresiatif, Bapak Ibu dimohon untuk berpikir dan bermimpi, sehingga kemudian mimpi-mimpi itu dijabarkan. Kemudian nanti jadilah mengelola perubahan positif. Jadi manajemen perubahan itu mulai dari mimpi yang bagus tadi, Bapak Ibu harus bisa bermimpi. Kemudian mimpi itu dikelola. Dengan apa? Dengan proses bagja. Proses bagja Bapak Ibu sudah paham ya? Ada yang mau menjelaskan tentang proses bagja? Ada 5. Betul ya? B. Apa B, Pak? Buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Lanjut dong. A. Ambil pelajaran. Terus? G. Gali mimpi. G. Gali mimpi. J. Terus? C. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana. Atur eksekusi. Langkah-langkah tersebut adalah langkah-langkah manajemen perubahan. Jadi Bapak Ibu jangan takut bermimpi. Jangan merasa diri kita kecil. Saya apalah, sekolah saya apalah, sekolah saya di kampung, sekolah saya SD, merasa sekolah saya belum apa-apa, belum jadi sekolah penggerak, belum ini, belum itu. Belum apa-apa udah merasa diri kita terikat, terkukung. Aduh gimana ya gitu. Pernah nggak berpikiran begitu? Coba tolong dong beberapa yang merefleksi dirinya. Pernah nggak merasa berpikiran di luar Para Jib, mangga Para Jib. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Ya, saya dulu pernah Bu mendapat tempat tugas yang semuanya tuh keterbatasan gitu ya Bu. Dari listrik nggak ada, internet juga belum ada gitu kan. Pertama kali saya datang ke sana itu saya kaget dan berpikir, duh kok bisa sih ditempatin di sini. Nanti ini gimana ya, mereka dapat informasi gimana gitu kan. Mau untuk cari sinyal saja harus ke kecamatan gitu kan, untuk cas laptop saja atau untuk cas gadget aja harus ke kecamatan, gimana cara untuk mendapatkan informasinya. Nah itu pas awal saya bingung tuh Bu kayak gitu kan. Ternyata seiring berjalannya waktu ya akhirnya untuk pembelajaran tuh kita harus menyesuaikan keadaan gitu kan. Untuk ngeprint kayak gitu tuh akhirnya saya untuk penyediaan media pembelajaran itu saya buatkan sesuai dengan menggunakan
yang ada di sekitar, di alam sekitar menggunakan apa namanya, dahan-dahan dari pohon pohon ini apa namanya? Aduh lupa lagi yang buat di pagar gitulah, saya lupa nama pohonnya itu. Ya, Iya. kemudian kalau untuk masalah yang LJK itu saya siapkan karena kan saya seminggu sekali baru bisa ke kota untuk menyiapkan media pembelajaran. Jadi saya siapkan setiap 2 minggu tuh untuk 2 minggu ke depan. Jadi anak-anak udah masih tetap bisa merasakan ngisi-ngisi LKS seperti itu meskipun keterbatasan. Jadi intinya sih di situ kita harus muter otak gimana caranya supaya anak-anak tuh bisa tetap menyenangkan dalam pembelajaran dan bisa mendapatkan pengalaman yang baru gitu, tidak dengan keterbatasannya langsung nyerah seperti itu sih Bu. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali Pak. Berarti Bapak inovatif sekali tuh Pak. Jadi nggak berpikir bahwa oh ternyata sekolah saya begini, adalah kalau begitu saya males lah. Pernah kan seperti yang kata Bu Yulia tadi, ada guru ternyata seperti itu, nggak enak banget, menyesakkan hati. Sementara saya lihat dia punya potensi, tapi potensinya nggak dikembangkan. Nah, Pak Rajib kebalikan tadi, Pak Rajib udah menganggap dirinya, aduh ini gimana ya, kondisi seperti ini gimana? Bukannya down, tetapi Pak Rajib mencari sesuatu yang baru. Apa ya yang bisa saya kembangkan? Saya yakin teman-teman kita juga merasa begitu. Kalau Bapak Ibu pengennya begini, aduh enak ya sekolah di Jakarta, sekolah besar. Wah, kalau begitu terus murid-murid kita yang di kampung-kampung itu siapa yang ngajar? Ya Bapak Ibu ya, kalau berpikir enaknya di Jakarta, sekolahnya besar-besar, lengkap, sarananya lengkap. Waduh, kita sangat tidak adil dong. Lagi pula sama dengan kayak kita punya bapak, ibu, oh, orang tua kita segitu. Emang kita mau ganti orang tua, mentang-mentang orang tua kita cuma pekerjaannya seperti itu, penghasilannya cuma seperti itu. Atau anak kita yang bilang begitu, jangan-jangan. Mau dibilang jalik ya. Jadi harusnya memanfaatkan yang ada. Inilah yang disebut dengan berpikir inquiry apresiatif. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan bagi 2 kelompok. Saya akan breakout room. Saya mau tanya nih ya. Kelompoknya Bu Mar siapa aja ya? Triple AD, Bu. Saya triple AD. Nah, kelompok Bu Mar saya mau bilang kelompok 1. Ada di breakout room 1. Tetapi kelompoknya tetap ada di sini. Jadi dia ada di 2 tempat, di 2 alam. Ada di 2 alam. Yang pertama tetap di main room. Semua kelompok, semua peserta tetap ada di main room. Cuma di main roomnya pada saat break room, Bapak Ibu matikan audionya saja. Dipahami? Matikan audionya saja. Siap, nanti Ibu. Di breakout room, Bapak Ibu di board nanti hidupkan audio dan videonya. Gitu ya. Untuk yang pertama, breakout room yang pertama, board pertama adalah Pak Ade, Yaya, terus siapa lagi? Pak Ade. Ade Aruman, Bu. Ade Aruman. Pak Ade Kiki. Pak Ade Kiki. Pak Elvis. Pak Elvis, oke. Pak Oki. Duroki, Bu, satu lagi. Pak Duroki. Oke, Pak Duroki. Sedangkan di grup Bu Novi adalah Ibu Feni, Bu Yeti, Ibu Yeti, Pak Rajib, Pak Peri ya? Bu Siti. Ya, Bu Siti sama Sinta. Bu Siti dan Bu Sinta. Bu Siti dan Bu Sinta.
Bentar ya. Nah, terkait dengan hal tadi, siapa di sini yang merasa sudah membuat visi misi? Adakah yang bisa menyampaikan visi misinya? Boleh satu orang? Yang waktu kemarin yang visinya belum. Oh gitu, visinya aja kalau gitu. Aduh. Saya ulangi ya, sebentar. Pak Ade Arman, Pak Ade Kiki, Pak Ade Yaya, Pak Duroki, Pak Elpis. Ada Iya, Bu. yang Iya sudah? betul, Bu. Oke. Ya, Bu, 5 orang. Ya betul, Bu, 5 orang, Bu. Oke. Sekarang untuk kelompok kedua, breakout room kedua, Pak Peri, Pak Rajib, Bu Sinta, Bu Siti Yulia, Bu Penny, Bu Yeti. Betul? Iya, Betul, betul. Iya, betul, Bu. Oke. Nah, saya sudah nah sekarang Bu Yeni 100 jam 100 menit ke depan. 100 menit ke depan. Kira-kira nanti kita keluar dari itu 100 menit ke depan ya. Bu Sinta. Saya kasih Bu Sinta ya, siapa tadi? Iya, Bu Sinta. Oke. 100 menit ke depan ya, saya akan buat waktunya. Jadi nanti Bapak Ibu otomatis akan masuk ke sendiri ke main room. Begitu ya. Nah, apa sih yang mau dibicarakan di sana? Yang mau dibicarakan di sana adalah, sebentar. Nanti Bapak Ibu pada saat kerja kelompok, apa sih yang Bapak Ibu ingin bicarakan? Yang ingin Bapak Ibu bicarakan adalah yang pertama, Bapak Ibu berdiskusi, berkolaborasi dengan kelompoknya, membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah Bapak Ibu sepakati. Pertama, Bapak Ibu kasih tahu dulu masing-masing visinya apa. Nah, dari visi-visi yang berbeda tersebut, Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan, mengcombine, bisa memilih salah satu, terserah bebas, tergantung kesepakatan kelompoknya. Kelompok kita memilih visinya ini, gitu. Dari apa? Dari beberapa visi teman-teman dijadikan satu, atau dari beberapa kelompok bilang, saya lebih suka yang itu. Kalau bisa setiap visi itu ada kata pemicunya, ada kata yang membuat itu gampang diingat gitu ya, gampang diingat. Berikutnya, dari satu visi yang sama tadi secara kolaboratif yang sudah dibicarakan bersama, itu Bapak Ibu buat satu rancangan perubahan namanya Alur Bagja, lengkap seperti yang PPT yang sudah diberikan di grup di LMS. Berikutnya setelah itu Bapak Ibu buat satu kegiatan apa ya kira-kira yang kita bisa buat. Bisa satu kegiatan bersama, bisa beberapa kegiatan dijadikan satu, terserah. Kemudian selanjutnya kalau ada apa ya namanya, foto-foto kontekstual boleh. Misalnya kita mau ngambil, punya Pak Ade aja, foto-fotonya yang ini udah ada gitu, boleh. Atau kita punya beberapa dari kita, kemudian dari foto-fotonya ini boleh. Jadi yang kira-kira foto-fotonya mendukung kegiatan tersebut. Berikutnya, Bapak Ibu dalam board nanti Bapak Ibu jangan diam saja cuma bicara. Coba salah satu dari Bapak Ibu menayangkan, ada tayangan-tayangannya gitu. Misalnya pada saat coba Pak Ade bagaimana visinya? Kalau saya ini saya tayangkan. Terus lagi
Bu Sinta bagaimana visinya? Kalau saya begini saya tayangkan. Jadi jangan diem gitu. Jangan diem, tayangannya jangan kosong gitu. Jangan cuma berbicara tapi dengan merefleksikan melalui tayangan-tayangan gitu. Supaya hidup diskusinya. Kalau ada yang perlu dicatat, ditayangkan juga catatannya. Jadi temennya bisa lihat, oh nggak gitu maksud saya tadi begini gitu. Jadi ada temennya yang ikut, misalnya memberi sanggahan, menambahkan atau apa, gitu ya. Tiap kelompok punya tanggung jawab sendiri. Maksudnya ada yang bertugas nanti sebagai ketua, sekretaris, atau ada yang sekretarisnya double, nggak apa-apa, atau ada yang bertugas sebagai apapun. Jadi setiap kelompok memiliki job desk-nya masing-masing. Jadi jangan, yang satu kerja, yang lain nggak kerja. Saya harapkan nggak seperti itu. Bagaimana yang saya sampaikan? Dipahami? Siap Bu, paham. Dipahami, Bu. Siap Bu, siap. Oke. Paham, Bu. Kalau itu saya kembalikan ke Bor dulu. Sudah siap ya? Siap, Bu. Mangga yang mau izin mangga. Oke, ada 2 bor. Silakan, ini kita mulai jam 1.46. Terakhir jam berapa Bu Sinta jadinya? 100 jam. 100 menit. Aduh, langsung tua mendadak kita 100 jam. Perkiraan pokoknya 100 menit ke depan ya, Bapak Ibu ya. Masih di mute Bu Kita Sinta. potong 15 menit karena potongan itu untuk refleksi nanti. Begitu ya? Oke. Terima kasih semuanya. Mangga silakan berkarya. Sukses selalu. Tuh. Break room 1 cuman pakai ADEA ya doang. Pak ADEA sendirian. Oh, belum datang. Bumar udah ada di grup. Oke. Unopia juga bisa di grup. Sudah. Oke.